Bukannya hal yang baru lagi ya di Indonesia bahwa kata-kata mencegah lebih baik dari mengobati itu sudah muncul turunan tahun yang lalu. Salah satunya untuk kesehatan adalah kita bisa melihat sekarang bagaimana vaksin itu bisa mencegah sangat efektif untuk menghindari satu penyakit. Vaksin di Indonesia kita bukan merupakan hal yang baru ya, bahwa mungkin teman-teman sekalian itu merasakan ada berbagai vaksin saat kita masih kecil, mulai dari polio ada, BCG, DPT, itu ada. Jadi bukan merupakan hal yang baru. Bio Farma itu pada saat awalnya merupakan satu lembaga riset. Ya, kemudian kita berubah menjadi satu perusahaan farmasi sejak lebih daripada 133 tahun yang lalu. Jadi sejak zaman pemerintahan Belanda pada saat itu sudah ada Bio Farma. Nah, dengan menjadi satu perusahaan yang bergerak kemudian menjadi bagian daripada BUMN, kita terus mengembangkan penelitian dan pengembangan produk untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dan kita sejak beberapa tahun terakhir ini itu sudah melayani kebutuhan dunia. Misi kami di R&D adalah untuk menyediakan produk-produk baru yang berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Inovasi-inovasi kami lakukan di produk-produk life science ataupun vaksin. Di antaranya adalah yang terkini produk vaksin polio generasi baru. Kemudian juga kemarin saat COVID kami juga menghasilkan vaksin COVID yang dibuat di dalam negeri bernama Indovac ya. Vaksin generasi lama sudah lama sekali diproduksi oleh Bio Farma sebelumnya. Nah, namun beberapa waktu terakhir ini diketahui bahwa terjadi mutasi di strain virus tersebut ya. Ini mengkhawatirkan sehingga para peneliti berupaya mengembangkan generasi-generasi selanjutnya ya. Vaksin polio lama tipe 2 sudah di stop pengedarannya dan kemudian digantikan oleh inactivated polio vaksin saat ini ya. Nah, kemudian pada tahun 2015 kami berkolaborasi dengan pihak partner dari luar. Kami mengembangkan vaksin polio generasi baru, di mana virusnya itu lebih stabil dan tidak bermutasi seperti halnya yang terjadi di generasi lama ya. Nah, yang kami lakukan adalah kami mengembangkan bibit virus yang sudah lebih stabil tadi. Kemudian kita kembangkan dan kita uji dulu di hewan coba, kemudian dilanjutkan ke uji klinis di manusia tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tentunya tim R&D mengembangkan suatu produk dengan proses yang optimal sehingga kami bisa produksi secara massal begitu. Dan pada akhirnya pada tahun lalu kami sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO atau pre-kualifikasi dari WHO untuk produk tersebut. Meskipun polio ini sudah dinyatakan hilang dari Indonesia oleh WHO dari tahun 2014, Bio Farma tetap berkomitmen untuk memberantas penyakit polio karena polio ini masih ada secara global. Bio Farma tetap memproduksi vaksin polio sebanyak 500 juta dosis per tahunnya. Hal ini menjadikan Bio Farma menjadi produsen dan distributor vaksin polio terbesar di dunia, di mana 75% kebutuhan polio disuplai oleh Bio Farma. Jadi kasus polio yang bermunculan di Indonesia ini diakibatkan oleh cakupan vaksinasi polio yang mulai menurun. Di mana kita ingat ketika masa pandemi COVID-19, banyak sekali program vaksinasi yang mulai terganggu. Hal ini menyebabkan banyak populasi terutama anak-anak, sehingga untuk bisa memberantas outbreak ini, kita harus memperluas cakupan dari vaksinasi polio ini. Kita harus flashback dulu ke tahun 2022 di bulan November, yang mana terjadi outbreak juga di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Itu Bio Farma bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan mendistribusikan vaksin sejumlah tertentu untuk penanganan outbreak polio tersebut. Selain itu, kita juga melakukan pendistribusian ke Provinsi Sumatera Utara untuk membarier atau membentengi gitu ya, agar penyebaran outbreak tadi tidak sampai ke wilayah Sumatera Utara. Nah, setelah itu tertangani, terjadi juga di Jawa Barat, di Purwakarta. Purwakarta kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Bio Farma supply sejumlah vaksin NOPP juga, novel oral polio vaksin,
untuk penanganan outbreak tersebut. Terakhir 2023 akhir itu terjadi lagi outbreak di Surabaya dan kita sudah supply sekitar 10 juta dosis, yang mana pembagiannya Jawa Tengah kita supply 4 juta dosis, Jawa Timur kita supply 5 juta dosis, sisanya untuk Yogyakarta sekitar 100 ribuan dosis something. Bio Farma ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan vaksin COVID-19 dan tentu Bio Farma berperan aktif di dalam Global Health Security Agenda dan bekerja sama serta berkolaborasi dengan DCVMN, Developing Countries Vaccine Manufacturing Network, dan juga Organization of Islamic Countries atau OIC dalam menyediakan vaksin yang berkualitas dan berstandar internasional. Dalam menghadapi pandemi, Bio Farma menyiapkan 5 strategi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 yang pertama kali diproduksi di Indonesia pada saat itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memproduksi kit diagnostik untuk COVID-19, yaitu dalam bentuk real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR, dan juga produksi dari bioviral transfer medium. Yang ketiga adalah Bio Farma juga berperan aktif dan bekerja sama dengan RSPAD Jakarta Pusat dan Lembaga Eijkman dalam mengembangkan terapi konvalesen plasma. Kemudian yang keempat, Bio Farma mengembangkan dan memproduksi mobile laboratory yang berstandar biosafety level 3. Kemudian Bio Farma tentu berperan aktif dalam mengembangkan vaksin COVID-19 buatan negeri sendiri yang kita sebut sebagai vaksin Indovac, yang merupakan vaksin yang berkualitas tinggi dengan nilai TKDN yang tinggi sekitar 89,4%. Keberhasilan Bio Farma dalam menangani pandemi COVID-19 tidak terlepas dari proses distribusi vaksin yang cepat dan merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, Bio Farma Group menggunakan aplikasi Metrec. Untuk cakupan distribusi vaksin ini sendiri itu sudah mencakup ke seluruh wilayah Indonesia, meliputi tadi ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 13.000 Fasiankes. Untuk sekarang dengan adanya Metrec yang diintegrasikan dengan Internet of Things, kita bisa tahu semua kondisi dari pengiriman vaksin tersebut karena semua sudah didigitalisasi, mulai dari delivery order itu sudah disistemkan, jadi tidak ada manual lagi, lalu kendaraan tersebut itu posisi di mana, dia menurunkan barang di mana, lalu suhunya berapa, itu semua terrecord dalam sistem. Jadi semua termonitor secara real time. Di Metrec itu sudah diintegrasikan dengan Internet of Things. Jadi di semua kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan distribusi vaksin itu sudah dipasangi dengan sensor-sensor. Antara lain ada sensor suhu, sensor kecepatan, dan sensor getaran dan lain-lain. Dari sensor tersebut itu akan dikirimkan data yang akan diterima oleh sistem Metrec. Jadi sistem Metrec itu sendiri nanti akan menerima data dari sensor-sensor Internet of Things yang terpasang di kendaraan truk yang nantinya akan dilakukan monitoring oleh bagian command center terkait dengan proses pengirimannya, mulai dari scan driver pertama kali, pick, setelah itu sampai di drop dan handover di dinkes tujuan. Selain didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia, vaksin Bio Farma juga telah masuk ke pasar ekspor. Vaksin kami mulai diekspor sejak tahun 1997 dan telah diekspor ke lebih dari 150 negara melalui institusi internasional seperti UNICEF, PAHO, dan juga secara bilateral, terutama ke negara-negara berkembang dan negara di bawah organisasi kerjasama Islam, khususnya ke negara-negara di wilayah Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Vaksin yang kita ekspor dibedakan menjadi 2 jenis, vaksin jadi dan juga vaksin setengah jadi atau bulk. Bio Farma memiliki lebih dari 40 jenis produk life science yang terdiri dari vaksin, serum, dan juga diagnostic kit.
Bio Farma mendapatkan prakualifikasi WHO untuk lebih dari 15 produk vaksin yang akhirnya bisa memasuki pasar ekspor, utamanya vaksin polio. Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, kapasitas produksi Bio Farma mencapai 3,5 miliar dosis per tahun, ini untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan juga global. Bio Farma tidak hanya menjadi produsen produk life science, namun juga berperan sebagai Center of Excellence bagi negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Bahkan kami pun dipercaya sebagai presiden dari DCVMN, yaitu Developing Country Vaccine Manufacturers Network periode 2023-2025. Bio Farma mengedepankan unsur safety, efficacy, maupun quality yang sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik yang memenuhi standar nasional maupun internasional seperti WHO. Kami juga melakukan clinical trial atau uji klinis untuk memastikan keamanan suatu produk dari suatu efek samping yang ditimbulkan. Dan untuk melakukan hal ini, Bio Farma berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai universitas, dengan berbagai peneliti maupun regulator seperti Badan POM. Bio Farma mendapatkan berbagai sertifikasi seperti cara uji klinis yang baik, kemudian juga sertifikasi dari Badan Dunia seperti WHO. Dengan berbagai sertifikasi dan kepercayaan dari dunia untuk Bio Farma, masyarakat Indonesia tentunya tidak perlu khawatir untuk mendapatkan vaksinasi. Tentunya semua obat ataupun vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun sebelum digunakan di masyarakat, vaksin telah diuji secara maksimal untuk memastikan keamanan maupun efektivitas dari produk tersebut. Memang kendala yang kita alami adalah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tersebut masih tidak stabil dan kondisional. Tentunya keraguan masyarakat terhadap vaksin dapat menghambat keberhasilan dalam pengendalian penyakit yang semestinya dapat dicegah dengan vaksinasi. Menurut data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi dasar pada anak di sejumlah wilayah di Indonesia itu masih rendah, bahkan menurun, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19. Dan tentunya hal ini dapat menimbulkan kemunduran, anak-anak kita berisiko untuk tertular penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi, seperti penyakit rubella, pertusis, tetanus, penyakit hepatitis B maupun polio. Di level nasional kita punya peran atau kontribusi untuk memastikan ketersediaan vaksin yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk program-program, baik itu untuk program vaksinasi untuk balita maupun vaksin-vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa karena vaksin ada vaksin program maupun vaksin pilihan. Itu adalah untuk preventif ya untuk masyarakat Indonesia. Di level global kita sudah berperan atau berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan global, bahkan kita sudah ekspor ke lebih dari 150 negara dan juga di samping produk kita juga berkontribusi atau kita ada kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengembangkan vaksin ini, baik itu dengan WHO, dengan BMGF, dengan di samping itu tidak terlepas bahwa di kita terjadi ada pro kontra ya terkait dengan program vaksinasi dan imunisasi secara nasional. Oleh karena itu maka kami di Bio Farma juga melakukan sosialisasi ya dan edukasi kepada masyarakat. Biasanya kami melakukan edukasi baik itu melalui media digital yang kami punyai. Kemudian kami juga melakukan roadshow langsung bertemu dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ataupun kami juga bertemu dengan milenial atau dengan Gen Z untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya imunisasi untuk pencegahan dari berbagai penyakit. Di samping itu kami juga melakukan berbagai forum-forum ilmiah dengan para profesional untuk juga memberikan pemahaman agar kita sama-sama bisa melaksanakan vaksinasi atau imunisasi secara lancar di Indonesia atau secara nasional. Oleh karena itu maka keberhasilan dari vaksinasi ini, dari program imunisasi ini akan terwujud kalau kita ada kerjasama atau harmonisasi dengan berbagai pihak yang ada di Indonesia, bukan saja dari pemerintah, bukan saja dari BUMN, tapi juga dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin bisa untuk melakukan kerjasama agar program vaksinasi ini bisa tercapai sehingga cakupan imunisasi bisa terlaksana sehingga seluruh masyarakat Indonesia sehat dan terutama adalah generasi yang akan datang bisa tercegah dari penyakit-penyakit menular yang membahayakan.
Vaksin adalah investasi pribadi dan juga negara untuk melakukan pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Tahun 2023 ini sampai dengan 2024 ada 14 program imunisasi nasional dan kami salah satu untuk mensupport kepentingan tersebut. Tentunya ini juga bukan hanya kepentingan negara Indonesia, tapi juga ada dari WHO yang punya target eradikasi terhadap berbagai penyakit. Dan setiap negara punya waktu implementasi yang berbeda-beda. Dan kami dari Bio Farma akan terus melakukan inovasi, memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara di dunia. Bio Farma dedicated to improving quality of life.